2022. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu ya untuk kita yang telah hadir di sini, and thank God the pandemic is almost over. Oke, tapi yang pastinya senang banget bertemu dengan banyak teman-teman media yang berkumpul di sini. Gak hanya melalui media nasional aja, tapi media-media dari daerah lain juga ikut bergabung melalui live streaming yang kita jalankan. Begitupun juga dengan teman-teman pelajar SMA yang terlihat sangat bersemangat juga. Ya nih, di mana? Yang SMA di sini mana suaranya? Kak Reza, tolong ya. Yang SMA mana suaranya? Yes, wow. Nah itu dong semangat SMA dong ya. Nah yang pastinya pada kesempatan berbahagia ini saya ingin membuka dulu event Akbar Press Conference Launching Pocari Sweat Bintang SMA 2022. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pocari Sweat Bintang SMA 2022. Dan saya Daniel Mananta di sini kembali menjadi host event ini untuk ketiga kalinya. Terima kasih banyak Pocari udah mempercayakan, sekali lagi thank you. Dan langsung aja kita saya mau remind beberapa informasi yang sangat penting untuk teman-teman media yang hadir di sini, yang menghadiri event ini melalui online juga ya. Saya pengen ingatkan mengenai fitur chat di screen teman-teman media sekalian. Jadi memang kita akan ada nanti sesi tanya jawab dengan para narasumber setelah talk show. Tapi kalian semua bisa langsung ngelempar pertanyaan dan akan dijawab ketika sesi Q&A berlangsung. Nah, ada yang menarik lagi pada event ini karena ada yang namanya Media Writing Competition, di mana tulisan yang sesuai dengan kriteria dari para teman-teman media lainnya nanti itu akan dapat hadiah yang menarik. Hadiahnya apa? Nanti sangat menarik, uang tunai. Oke, untuk terms and condition dan hadiahnya nanti gue akan jelasin di akhir acara. Pokoknya teman-teman media dan juga pelajar SMA juga bisa ikutan membuat artikel ini, alright? Pokoknya bikin artikelnya dan kontennya semenarik mungkin. Pokoknya stay tune sampai nanti akhir acara. Berapa uang tunainya, terms and conditionnya apa, pokoknya nanti di akhir acara akan kita bicarakan lagi. Untuk hari ini kita kedatangan tamu yang sangat meriah. Saya ingin mengucapkan selamat datang dulu kepada Mr. Yoshihiro Bando selaku Presiden Direktur PT Amerta Indah Otsuka. Ya, ohayo gozaimasu, selamat pagi Mr. Bando, Pak Bando. Ada perwakilan dari Ruang Guru, Oh ya, ada ya. Halo, selamat pagi, selamat datang Bu. Perwakilan dari Narasi, ya, perwakilan dari Narasi. Ya, oke. Perwakilan dari Puspresnas Kemendikbud RI. Oh ya Pak, selamat pagi, selamat datang. Dan Bapak dan Ibu guru undangan di Jakarta, ya. Ini Bapak Ibu guru ada suaranya di sini? Oh iya, itu. Kamu yang organize acara ini, kamu bukan ibu guru di sini. Oke, dan terakhir pastinya teman-teman media yang telah hadir di sini juga. Nah, tadi kita udah lihat ya video-video yang di sini. Di situ ada Pocari Sweat Bintang SMA sebagai ajang pencarian bakat online khusus anak SMA yang tahun ini memasuki tahun keempat. Dan Pudak Wangi itu sebagai pemenang Bintang SMA tahun lalu mendapat begitu banyak kesempatan untuk berkolaborasi dengan banyak pihak. Jadi bertemu dengan Nicky di LA, di Los Angeles, tadi it's amazing, dan membuat karya film pendek animasi bersama Reza Rahadian juga. Jadi itu pengalaman yang luar biasa sekali untuk seorang anak SMA. Dan karya Pudak Wangi ini itu kita akan nonton ya. Kita akan nonton sesaat lagi sebelum kita melihat karya Pudak Wangi dari Seman 1 Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Ini dibuat, sekali lagi ya, saya ingatkan ya, ini dibuat oleh seorang anak SMA. Apa yang kalian lakukan waktu SMA? Ini, that was amazing. Kalau gitu langsung saja kita panggil Pudak Wangi ke atas panggung untuk kita ngobrol-ngobrol dulu. Wow, that was beautiful. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali untuk Pudak Wangi atau Wawang? Wow, ini pertama kali yang melihat di big screen. And it's amazing. Ngelihat ini karena lu belum pernah melihat di bioskop gitu ya. It's the first time. Ini pertama kali gitu ya. That was amazing. Nah, ini menarik ya. Seorang anak SMA. Umur mama berapa tadi mas? 17. Tapi pas dibikin berarti umur 16-an. Nah, tapi udah membuat sebuah cerita yang sedalam itu tentang pensiun gitu. Ini
Apa sih yang kamu pengen angkat dari video animasi tadi? Ya sebenarnya message yang pengen aku kasih itu there's no thing that is called too late gitu untuk menemukan spark and passion and pursuing a dream itu nggak ada namanya terlambat gitu. And like in this animation, semua orang itu bisa menginspirasi siapapun. Like this animation, an old man yang mungkin biasanya lebih berpengalaman get inspired by a high schooler, you know. So like inspiration came from everything, especially like when it comes to dreaming. Wow, jadi jangan berhenti bermimpi, jangan berhenti belajar. Yes. Kadang-kadang pelajaran tersebut bisa kita dapatkan dari orang yang jauh lebih muda dari kita sekalipun gitu ya. Yeah. That's amazing, that's very inspiring. Nah, ini ngomong-ngomong tahapnya sendiri kalau saya boleh tahu untuk seorang pudak wangi dari Banyuwangi ya. Nah, itu sampai akhirnya ikutan bintang SMA sampai pergi ke Los Angeles juga, kerja sama juga. SMA, I could make it happen. Then so like for high schooler, if you feel like my talent, like what should I do with my talent? You never know. You need to find out. Dan juga akhirnya aku top 50. I make another animation, which is my favorite animation for top 50. And then on top 7, it's an incredible experience. Aku ketemu sama teman-teman yang very supportive on top 7, and also the judges. I get to collaborate with the judges as well. It's been amazing in bidang SMA. Ya. Sorry, kalau misalnya gue boleh potong gitu ya. Talenta lo adalah gambar, animasi. Right. Dan ngeliat anak-anak SMA lainnya dengan talentanya, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa main piano, ada yang bisa dansa, ada yang bisa acting, ada yang bisa nge-MC dan lain-lain. Tapi kenapa lu tetap memberanikan diri? Padahal kayak aduh, talenta aku sebenarnya cuma animasi, bingung juga nih. Kenapa tetap memberanikan diri untuk ikutan? Ya karena I decided like talentaku perlu di showcase gitu. I wanna let people know that art itu nggak terbatas as a static thing, you know. You can it can give an impact to you, dan it can give some impression to you gitu. It's not just something that you see and you watch. Like it can give an emotion to you gitu sih. Betul banget, itu jawaban yang sangat bijaksana banget ya dari anak umur 17 tahun. Karena bukannya apa, animasi tadi itu benar-benar siapa di sini yang ngerasa tadi emosinya tersentuh gitu. Siapa yang tadi ada merinding dikit, karena saya banget ketika melihat seorang kakek tua abis itu ketawa-ketawa kayak anak kecil, itu aja bikin saya merinding banget. That's so beautiful. Nah, pengalaman yang paling berkesan untuk Wawang sendiri apa setelah menjadi pemenang dari bintang SMA? The whole experience itu sangat berkesan ya. Going to LA, sebenarnya the winner benefit that I get itu lebih ke lifetime benefit for me. It's beyond my expectation. Juga able to collaborate with Kak Reza, it's such a miracle for me. I never expect untuk dapat kesempatan yang sebesar itu. So semuanya tuh sangat berkesan, dan I learn a lot dari banyak winner benefit dari bintang SMA. Mulai dari ketemu Nicky, I learn a lot from Nicky. Dari CG Generalist Kevin, I learn a lot from him. I learn a lot from Kak Reza, I learn a lot dari banyak tim di balik layar juga. I learn a lot from them. Yeah. Ini kita nggak janjian, kita nggak ngomong ini, tapi katanya dengan portfolionya Wawang sebagai seseorang pemenang bintang SMA yang sudah bekerja sama dengan Reza Rahadian, sudah ketemu dengan Nicky juga di LA, udah ada pelajaran. Sekarang ini kamu katanya sudah berhasil membuat video klip untuk Yunisara. Gue aja nggak pernah jadi model video klipnya Yunisara. Ya tapi maksudnya wow, jadi sekarang ini udah masuknya udah kerja gitu kan, ini udah profesional gitu, udah bukan lagi, it's no longer kayak main-main gitu. Kamu SMA masih SMA kelas 3? Kelas 3. Dan ini yang bisa dihasilkan dari Pocari Sweat bintang SMA ya, dari 2021 sekarang portfolio udah luar biasa banget. Dan untuk anak-anak SMA di luar sana yang mungkin aduh bakat aku apa ya, aku nggak sejago ini, aku nggak sejago itu, men, kayak Wawang barusan kayaknya udahlah cobain aja, nggak ada salahnya untuk ikutan. Dan ternyata sekarang bisa sampai bikinin video klip untuk seorang Yunisara juga. Nah, tapi sebelum itu saya pengen tanya dulu sama bapak produser ya, ada Reza Rahadian di sini. Nggak apa-apa. Oke, bro, Yes. lu kan sebenarnya juri tahun lalu, kenapa tiba-tiba jadi produser? Karena ngeliat Wawang. Oke. Karena ngeliat Wawang. Oke. Ngeliat Wawang, terus dengan bakatnya yang menurut gue luar biasa gitu ya. Terus salah satu janji gue waktu itu masih di acara ya, di grand final. Gue bilang sama Wawang,
one day aku janji I'll produce your short animation. Gitu. Dan dia menepati janji tersebut ya, benar-benar. Tapi kalau misalnya Wawang nggak menang pun, lu tetap akan. Tetap akan. Gitu ya? Ya, Karena... walaupun gue akan tetap berusaha meyakinkan juri yang lain. No, ini yang harus menang. I love that. Nah, bro, sampai sedalam apa? Karena tadi voice over itu lu tuh yang jadi suara si kakek tersebut itu lu. Nah, dan sampai sedalam apa lu? Gue denger katanya bahkan ketika lu lagi di set lokasi syuting lu pun lu nge-zoom sama Wawang untuk kayak bertukar pikiran, brainstorm. Pokoknya bener-bener lu pengen si short animation ini ini kayak project miliaran rupiah, tau gak sih, buat seorang Reza Rahadian gitu, sampai benar-benar kita bisa melihat short animationnya itu bagus banget, kualitasnya itu bukan kualitas anak SMA, udah kualitas profesional gitu. Pertama sih, gue merasa bahwa yang paling penting untuk anak seusia Wawang adalah kesempatan. Ya, jadi bakat tanpa ada kesempatan juga bisa jadi tidak terlihat, gitu ya. Nah, bakat yang Wawang miliki itu gue tangkap sebagai momentum untuk membuka kesempatan yang lebih. Jadi, guanya yang pingin banget ngasih waktu gue sebisa mungkin di tengah kesibukan yang ada untuk bisa brainstorm, ngobrol sama Wawang. Dan gue pingin project ini adalah project miliknya Wawang bersama Pokari tentunya. Jadi, bukan atas arahan gue atau apa gitu. Gue pingin Wawang yang bisa menuangkan dengan bebas dulu ide-idenya apa. Gue hanya membantu untuk mungkin sedikit ya ngasih masukan di here and there gitu aja sih. Ide cerita itu dari Wawang? Wawang semua. Skrip? Wawang. Yes. Wawang juga? Help of Kak Reza, of course. Nah, tapi yang lebih menariknya lagi katanya Reza sendiri tuh sampai minta Wawang untuk ngedirect suaranya dia, emosinya seperti pas lagi sini, lu pengen gue ngomong seperti apa? Sampai segitunya? Iya, jadi waktu proses recording, gue menempatkan Wawang sebagai director. Gitu ya, dia animatornya juga, tapi dia directornya juga. Right. Jadi yang paling tahu persis sebenarnya bayangannya seperti apa tuh adalah visinya sutradara dong. Wow. Jadi gue pingin Wawang coba kamu kasih feedback gitu. Kamu pinginnya penempatannya di mana, terus kamu pingin saya seperti apa gitu, membawakan karakter ini. Itu wilayahnya Wawang. Res, ini gila banget by the way. Sorry guys ya. Maksudnya ini kita ngomongin seorang aktor sekelas Reza Rahadian ngedengerin anak SMA untuk minta di guide, untuk bilang tolong, maksudnya gini, gue tahu juga beberapa aktor yang mungkin gak sekelas Reza Rahadian, udah gue paling tahu, udah sini gue yang VO-in aja gitu. Aktor itu Winawati untuk bisa naik ke atas panggung selaku marketing director PT Amerta Indah Otsuka, dan juga Eka Gustiwana untuk bisa bergabung dengan kami juga di situ. Dan di sini Mbak Wina selaku marketing director PT Amerta Indah Otsuka untuk bisa memberikan apresiasi kepada Pudak Wangi. Yes. Atas kerja keras dan semangat Sweat for Dream yang diharapkan bisa menginspirasi remaja se-Indonesia. Ya, kita boleh merapat dulu ya, kita semua untuk merapat untuk foto dulu. Iya. Selamat pagi, Daniel. Sekarang ini gue pengen ngobrol sama Mbak Wina dulu ya. Nah, jadi sekarang pertama-tama gue pengen ngucapin mungkin congratulations dulu. Yes, Bintang SMA 2022, it's back. You know, like ini keempat kalinya berarti ya Mbak Wina ya. So, mungkin bisa diceritain dulu Bintang SMA dan kenapa Pokari Sweat terus berinovasi untuk menggelar Bintang SMA gitu. Thank you Neil, selamat pagi ya teman-teman media semua. Senang sekali kita bisa ketemu offline tahun ini setelah tahun lalu kita online ya, kita nggak bisa bertatap muka. Ya untuk teman-teman yang baru tahu tentang Bintang SMA, jadi Bintang SMA ini ajang pencarian bakat yang dikhususkan untuk anak SMA dan sederajat ya. Kita seleksinya melalui online, tapi nanti di grand final kita ada offline ya. Dan tadi Daniel juga mention, ini adalah tahun keempat kita. Jadi kita mulai dari 2019, waktu itu sebelum pandemi, dan ini adalah tahun keempat ya. Nah setelah 4 tahun ini sebenarnya bakat yang masuk itu sudah sampai lebih dari 20.000 dan lebih dari 150 kota di Indonesia ya. Jadi kita merasa dengan online ya, dengan sekarang yang teknologi juga gitu ya, kita bisa menjangkau
menjangkau sebenarnya anak-anak SMA dari seluruh Indonesia gitu ya. Dan message yang kita bawa setiap tahunnya selalu sama, yaitu Sweat for Dream ya, di mana Pocari Sweat ingin terus mendukung anak-anak SMA yang ingin mengejar mimpi ya, tentunya dengan sweat ya, dengan berkeringat, dengan berusaha. Tadi Mas Reza juga bilang bahwa anak SMA juga ya sekarang juga banyak sekali yang berusaha gitu ya, jadi itu juga yang kita ingin mewujudkan mimpinya mereka. Itu sih kira-kira. Jadi untuk seorang animator gitu ya, kayaknya mereka juga keringetan gitu ya. Kalau misalnya gambarnya di luar gitu kan, lagi jam Iya. 12 siang panas-panas. Mungkin keringetan di sini not as literally keringetan ya, tapi sweat as in your effort ya, Usaha jadi gitu. berusaha gitu ya. Dan tadi mungkin back to Daniel question, kenapa tahun ini pengen tetap diadain gitu ya, karena kita ngelihat bahwa bakat yang masuk itu di setiap tahun itu bervariasi ya. Jadi tidak hanya di musik, berbagai macam bakat di musik, di olahraga, di art gitu ya, tapi juga ada sampai content creator mungkin sekarang ya, atau mungkin Wawang ya sebagai animator gitu dari Banyuwangi, dan kita bisa menemukan hidden gem bakat-bakat itu di seluruh Indonesia, dan kita merasa mereka perlu wadah, dan Bintang SMA ini satu-satunya wadah yang mungkin untuk anak SMA. Ya, Mbak Wina, kita lihat di sini. Kalinya kita expand kolaborasi ya bersama Kemendikbud, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terima kasih, dan juga dengan Ruang Guru ya, mungkin teman-teman semua udah tahu ya, Ruang Guru adalah aplikasi bimbingan belajar online ya, dan juga dengan narasi media online ya yang dibangun oleh Mbak Najwa Shihab juga gitu ya. Jadi kita dengan kolaborasi ini harapannya menciptakan generasi-generasi muda yang berkualitas ya. Berkualitas itu tidak hanya dari pelajaran, tetapi juga dengan talenta, dan itu bagaimana supaya kita berkolaborasi lebih sinergi lagi gitu ya. Dan juga ini kita lihat kolaborasinya banyak dengan media online ya, which is kita ngerasa dengan online, dengan teknologi, dengan digitalisasi itu bisa menjangkau, memberikan kesempatan lebih banyak lagi kepada anak-anak di seluruh Indonesia gitu. Itu yang sebenarnya yang kita akan tekankan di tahun ini. Dan yang kedua, untuk Grand Final sendiri, mungkin tahun lalu kita masih online ya, tapi tahun ini kita akan adakan secara offline, dan tentunya kita harapkan ini menjadi ajang pertunjukan bakat ya bagi anak-anak SMA di seluruh Indonesia. Tentunya akan banyak kolaborasi antara judges, anak SMA, dan juga gestar yang nantinya akan ada tanggal 19 November ya. 19 November ya. Indoor Senayan. Di Tenis Indoor Senayan. Wow, itu grand final kolaborator dengan pemenang Bintang SMA tahun lalu. Boleh nggak lu bisa ceritain kesan dan juga keseruan dengan anak-anak SMA sekarang, bro? Oke, pertama udah pasti mereka sekarang itu kan akses informasinya jauh lebih besar ya, sehingga kreativitas yang muncul di kepala mereka tuh tidak terbatas pada kelas berapa mereka, apakah mereka lanjut jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau tidak gitu. Kreativitasnya tuh hampir limitless gitu, karena akses informasi, akses belajarnya juga banyak banget. Hal yang dieksplor di anak-anak SMA sekarang mungkin agak berbeda sama angkatan kita. Hey, jangan ngajak-ngajak. Oh jangan ya, angkatan gue dan dia agak berbeda gitu. Jadi sebenarnya itu yang justru membanggakan gitu, melihat kreativitas yang muncul dari proses penjurian, dari top 50 gitu. Banyak banget ragamnya, dan mereka berani aja dulu untuk membuat sebuah video gitu, untuk kemudian di-submit untuk mengikuti ini. Tapi yang menjadi catatan gue paling penting adalah gue melihatnya gini sih Nil, ajang pencarian bakat, suka atau tidak suka gitu, menurut gue ini sangat penting untuk terus ada. Kenapa? Karena juga nggak bisa dipungkiri banyak platform yang hanya melihat dari misalnya social media asset gitu ya, followers dan lain-lain, which is not wrong, tidak salah juga gitu. Tapi mungkin dengan ajang pencarian bakat seperti ini kan ada proses. Nah yang berharga mudah-mudahan buat anak-anak muda zaman sekarang itu adalah prosesnya. Karena kita semua tahu banyak hal instan yang juga bisa dicapai sebenarnya. Udah pernah sama Nada. Ya. Nah ini gimana Matt? Akhirnya dipilih jadi juri juga, dan are you excited? Iya, gue yang pertama senang banget dengan ajang pencarian bakat seperti ini, karena gue sepakat dengan Pocari bahwa kita punya banyak hidden gem di Indonesia yang biasanya udah tenggelam gara-gara nggak terekspos. Lalu kemudian gara-gara, kalau anak SMA itu kan gue tuh punya bahasa, anak SMA itu pikirannya mudah terdistorsi
apalagi sekarang dengan sosial media. Jadi kalau dia punya suatu bakat kemudian tidak ada yang mendukung di sekelilingnya, dia bisa membuat sebuah pikiran bahwa kayaknya nggak menarik deh, kayaknya ini nggak potensial deh, akhirnya dikubur hilang. Nah, ajang pencarian bakat seperti ini ya menurutku ini luar biasa untuk bisa mengajak anak-anak SMA lebih berani lagi untuk menunjukkan siapa dirimu. Seperti dulu saya ketika ketika SMA nunjukin musik satu sekolah malah nggak ada yang bermusik di saat itu. Jadi itu rasanya mungkin sangat bener gak ya jalurku ya. Nah, jadi itu yang dialami aku lihat, makanya ajang pencarian bakat seperti ini penting banget. Bokap nyokap support nggak untuk lu di musik saat itu? Waktu itu orang tua hanya bilang ya dengan realita ya, karena kan di pandangan orang tua pasti pekerjaan yang potensial adalah pekerjaan yang seperti orang-orang banyak. Ya. Jadi hanya diberi warning aja, yakin ya udah, tapi kalau menurut kami lebih pasti sih pekerjaan yang seperti ini, tapi terserah. Nah itu kan kita terdistorsi, kita masih SMA, kita masih nggak punya alat untuk mengambil keputusan, kita masih belum berani gitu. Betul. Nah, jadi ya hal seperti ini penting sih. Ya. Bakat teman-teman SMA, udah gitu uploadnya juga gampang, either ke sosial media masing-masing atau kalau misalnya malu nggak mau ngupload di sosial media gitu ya, kita juga sediain website, boleh upload lewat website kita juga gitu ya. Dan durasinya juga nggak usah terlalu panjang gitu, jadi benar-benar simple, bisa di-upload, bisa direkam dengan pakai gadget masing-masing gitu ya. Dan untuk schedule-nya sebenarnya kita udah buka pendaftaran dari tanggal 1 September kemarin yang akan ditutup nanti di 12 Oktober ya. Jadi masih ada waktu nih untuk bikin video, untuk kayaknya pengen bakatnya submitnya nggak cuma satu, mau lebih juga boleh gitu ya. Dan nantinya akan dipilih oleh judges kita, dan nanti kita akan perform di grand final tanggal 19 ya. Kalau gitu kita sekali lagi foto bersama, kita mulai dari bawah dulu, nanti ke kiri, tengah, dan ke kanan. Oke, sip. Kalau gitu yang di bawah sudah siap? Ya, 3, 2, 1.